Masih bersama saya Ulfolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Banjir berarus deras di Sungai Siring, Samarinda Utara meresahkan warga. Seorang bandar narkoba di Tarakan dimiskinkan oleh polisi dengan menyita harta kekayaannya. BPBD Samarinda gerak cepat tangani aduan petani di Samarinda Utara. Polres Tarakan bersama Mabes Polri menyita sejumlah kendaraan milik seorang terpidana kasus narkoba berinisial HN. Barang bukti tersebut disita dari berbagai tempat, mulai dari rumah HN hingga kepada orang terdekatnya. Itu dilakukan karena polisi meyakini barang tersebut dibeli dari menjual narkoba lintas negara. Kapolres Tarakan AKBP Ronaldo Maradona menegaskan, aset yang disita beragam, mulai dari mobil, sepeda motor, bangunan, dan lainnya. Total nilai yang telah disita mencapai seratusan miliar rupiah. Ronaldo Maradona memastikan kerjanya belum berakhir. Ini karena ada dugaan HN masih memiliki aset lain yang belum tersentuh. Dibawa diserahkan di sini. Karena kita sudah yang bersangkutan itu kan terpidana kasus narkoba ya, semua teman-teman sudah mengetahui. Nah sekarang yang dilaksanakan penyidikannya adalah terkait dengan TPPU. 9 motor, 2 mobil, kemudian ada ATV juga, kemudian ada jet ski. Kemudian kemarin di Nunukan juga dilakukan penyitaan, ada bidang tanah, kemudian ada juga rumah. Jadi kalau rumah sementara ini yang di wilayah Kaltara ada 4 ya, 3 di Tarakan, 1 di Nunukan, kemudian bidang tanah ada beberapa, cukup banyak kemarin sertifikat tanah. Jadi setelah ini nanti kita akan pasang pelang yang sudah disita dalam operasi gabungan dipimpin dari Direktur Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri bersama dengan Polres Tarakan. Saksi yang diamankan di sana? Saksi yang diperiksa di Mabes Polri cukup banyak. Jadi semua pemeriksaan kita ngikutin perintah dari Mabes, mana yang diperiksa di Mabes, mana yang diperiksa di Polres Tarakan. Dan ini akan berlanjut terus pengembangan ini karena ratusan miliar yang termonitor untuk kita kejar aset-asetnya dari yang bersangkutan. Kebanyakan atas nama siapa, Pak? Layernya banyak. Jadi ada atas nama langsung yang bersangkutan, ada juga atas nama orang yang lain. Saat ini aset tersebut masih ditahan di Polres Tarakan. Sedangkan HN yang sebelumnya dipenjara di Lapas Kelas 2A Tarakan kini dipindahkan ke Mabes Polri. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Kan habis dibangunkan sama KRN itu. Seperti inilah kondisi jalur utama menuju Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN di Sepaku Penajam Pasir Utara. Nantinya jalan ini akan dilalui ribuan tamu dan undangan saat peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024. Belum lebarnya ukuran jalan menyebabkan Direktorat Lalu Lintas Polda Kaltim harus kerja keras. Rencana harus secara matang agar saat pelaksanaan upacara arus lalu lintas tidak macet. Wakil Direktur Ditlantas Polda Kaltim, AKBP Roni Mustafa menyatakan, tamu undangan dan VVIP akan disiapkan jalur khusus di segmen 3A dan 3B, Jembatan Pulau Balang, dan berakhir di Sumbu Kebangsaan Barat. Coba ada di sini, Bu. 1, 2, 3.
polisi lalu lintas kita siap untuk mengamankan sepanjang rute yang akan dilewati, di mana untuk rute keberangkatan baik tamu VIP, tamu VIP, termasuk masyarakat undangan itu lewat jalur segmen 3A, 3B. Dan setiap rute yang kita lewati di situ ada persimpangan yang rawan kredit akan kita pasang anggota, baik anggota kepolisian lalu lintas ataupun kolaborasi dengan dinas perhubungan termasuk Sabara. Kami sudah memapping semuanya, termasuk untuk kepulangannya juga akan kita pasang anggota, di mana untuk lokasi ataupun jalan yang rawan kredit ataupun permasalahan lalu lintas. Kata-kata yang buruk kirim sendiri. Untuk rute lain yang rawan macet, Polda Kaltim akan berkolaborasi dengan dinas terkait. Ini dimaksudkan untuk meminimalisir kemacetan sebelum dan sesudah pelaksanaan upacara. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Nanti saya rekam kirim sendiri. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU yang berlokasi di Kelurahan Geraha Indah, Balikpapan Utara inilah yang dinilai sebagai salah satu kunci untuk mengurangi antrean. Camat Balikpapan Utara Muhammad Fadli Paturahman menyatakan kebutuhan bahan bakar belakangan makin meningkat. Ini terjadi akibat tingginya aktivitas warga dan bertambahnya jumlah kendaraan. Kondisinya semakin sulit karena Balikpapan merupakan salah satu daerah penyangga ibu kota Nusantara. Selaku Camat Balikpapan Utara pada prinsipnya melihat bahwa SPBU saat ini di Kota Balikpapan dari kondisi existingnya itu masih sangat belum mencukupi, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di Kota Balikpapan. Yang kedua, mengingat juga kita sebagai pintu gerbang daripada ibu kota Nusantara, maka sangat layaklah apabila kondisi SPBU di Kota Balikpapan itu ditambah jumlahnya, karena jumlah kendaraan hari ini sangat begitu banyak, utamanya yang melintas di sekitar wilayah Kecamatan Balikpapan Utara. Diharapkan hadirnya SPBU di kawasan Geraha Indah ini mampu memecah antrean di sejumlah SPBU di wilayah Balikpapan. Tercatat Balikpapan kini telah memiliki 15 SPBU dan 14 sudah beroperasi. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.